Dan herannya waktu Paulus masuk, kami menyanyikan salam Buddha Prayer akan sedikit berhenti. Karena Paulus heran dengan penari-penari yang beragam-ragam dengan pakaian adat sendiri. Tetapi lenggangnya sama. Salam Buddha Prayer, Buddha Prayer, berdosa. Itu heran. Kita tahu Maumere ini begini panas cuacanya, suasananya, cuacanya. Dan namun pada jam 2 siang itu, seingat saya, ketika dia tiba di bandara dan kemudian dalam perjalanan menuju stadion, itu matahari itu seperti ditutupi oleh awan. Sehingga kita yang sudah sekian lama menunggu di lapangan, itu hampir sudah 2-3 jam lebih dahulu untuk menantikan kedatangan beliau. Itu seperti mendapat satu kesejukan. Lalu bahwa dia mengetahui baik bahasa Indonesia, mengucapkannya dengan bagus, itu satu hal bagi saya itu sangat luar biasa. Penghargaannya terhadap budaya orang setempat, dan ya sekaligus mau katakan bahwa dia punya hati itu untuk kita. Dengan menggunakan bahasa kita itu. Sehingga kita sejak itu menjadikan kamar itu terbuka untuk umum, menjadi tempat wisata rohani katakanlah, dan banyak kesaksian orang yang berdoa di situ, banyak mujizat. Doa-doa mereka akan terkabulkan. Ada anak sekian belasan tahun bisa dapat anak yang selama tidak dapat kerjaan. Itu kesaksian banyak umat, bahkan dari Jawa mengalami itu, dan datang khusus setelah doa mereka terkabulkan, mereka datang khusus lagi dari Jawa untuk bersyukur kembali. Karena usia patung ini diperkirakan bisa mencapai kurang lebih 100 tahun, sehingga nanti nama-nama kami itu ditulis lalu dimasukkan dalam botol, kemudian dimasukkan lagi di dalam badannya patung ini. Ya, kalau toh memang besok lusa kalau memang dia hancur bisa ditemukan, dan ya itu menjadi ya saksi sejarah ya. Kalau pemerintah melihat bahwa ada 2 perayaan utama, yaitu perayaan nasional Tahun Meriah pada tahun 88 juga mengambil tempat di situ. Lalu kemudian 1 tahun berikutnya tahun 1989 kunjungan Paus juga bertempat di situ perayaan Ekaristinya. Mestinya itu sudah kalau bisa menjadi tempat yang harus diberi perhatian khusus untuk untuk masyarakat luas. Hal ini juga berkenaan dengan kunjungan Bapak Paus kita Yohanes Paulus II tahun 1989 ke Maumere. Maka untuk menghormati kedatangan beliau ini, sekolah yang semulanya SPG Santo Don Bosco, kita merubah nama untuk menjadi sekolah SMA Yohanes Paulus II Maumere. Tribunars, pada Rabu 11 Oktober 1989, Sri Paus Yohanes Paulus II tiba di kota Maumere, Kabupaten Sike, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan kunjungan kerasulan ataupun kunjungan apostolik dari Sri Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia
dan Kota Maumere merupakan satu dari 5 daerah yang dia kunjungi pada tahun 1989. Jejak kunjungan dari Sri Paus Yohanes Paulus II di Kota Maumere seakan tak lekang oleh waktu. Salah satu tempat yang dia kunjungi adalah Gelora Sabador, tempat saat ini saya berdiri, dan juga jejak kunjungan lain ada di Sebidari Tinggi Santo Paulus Ledalero, Sebidari Tinggi Santo Petrus Ritapiret, dan juga patung Kristus Raja Maumere yang diberkati oleh Sri Paus Yohanes Paulus II pada saat sebelum misa berlangsung di Gelora Sabador Maumere. Kami mencoba menelusuri jejak kunjungan itu di Kota Maumere dan juga mencoba merangkum cerita dari para saksi yang ikut menyaksikan peristiwa berahmat 35 tahun lalu di Kota Maumere, Kabupaten Sigau, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur dalam berikut ini. Rabu pagi 11 Oktober 1989 lalu, umat Katolik telah menanti kedatangan Sri Paus Yohanes Paulus II di Kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sika di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Jalan dari Bandara Waioti hingga Gelora Sabador yang baru diaspal dipenuhi bendera Vatikan dan bendera merah putih. Umat pun berjubel di sisi kiri dan kanan jalan menanti kedatangan Sri Paus. Suara menggelegar pesawat Hercules C-130 bercat abu-abu ditumpangi Paus mendarat di Bandara Waioti. Pemimpin umat Katolik sejagat itu menjejakkan kaki di Maumere pada Rabu 11 Oktober 1989. Udara di Kota Maumere yang semula sangat panas seketika berubah menjadi teduh. Cahaya matahari seperti terhalang awan saat Sri Paus Yohanes Paulus II tiba. Ratusan ribu umat Katolik datang dari berbagai penjuru di Kabupaten Sika, Pulau Flores, Makassar, dan kota-kota lain dari Pulau Jawa memenuhi Gelora Sabador Maumere. Kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Maumere hampir 35 tahun silam itu menjadi tonggak baru perkembangan gereja Katolik, lebih khusus umat Katolik di Kabupaten Sika dan Pulau Flores. Bagi setiap umat Katolik, kunjungan itu memberi pengalaman pribadi, baik iman dan panggilan. Dan saya masih ingat pada waktu itu, tepat jam 2 siang, itu Paus Yohanes Paulus II, dia mendarat dan kemudian menuju stadion. Waktu itu kita tahu Maumere ini begini panas cuacanya, suasananya, cuacanya. Dan namun pada jam 2 siang itu, seingat saya, ketika dia tiba di bandara dan kemudian dalam perjalanan menuju stadion, itu matahari itu seperti ditutupi oleh awan. Sehingga kita sudah sekian lama menunggu di lapangan, itu hampir sudah 2-3 jam lebih dahulu untuk menantikan kedatangan beliau. Itu seperti mendapat satu kesejukan. Jadi matahari itu dibelai oleh awan dan membuat lebih suasana cuacanya lebih sejuk. Dan kemudian ya ada cerita-cerita seputar itu yang kemudian kita dengar. Itu karena tidak semua bisa datang ke stadion untuk merayakan Ekaristi. Itu ada sekian bapak dan sebagainya itu berdiri di seputaran lapangan udara Waioti, Franseda sekarang ini. Dan ketika pesawat Paus turun, itu adanya letuk dari orang-orang tua yang ada segitu. Oi, Paus mau ubah. Jadi Paus sudah datang. Dan itu satu ungkapan kegembiraan. Tribunas, ini adalah Gelora Sabador, gelanggang olahraga yang ada di Kota Maumere, pusat ibu kota Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini pernah menjadi saksi bisu kunjungan dari Sri Paus Yohanes Paulus II pada 1989, tepatnya pada tanggal 11 Oktober. Paus melaksanakan misa pontifikal di tempat ini dan diikuti oleh kurang lebih 150.000 umat Katolik yang datang dari seluruh daerah di Pulau Flores dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Dan sebelum misa dilaksanakan atau dimulai, Paus Yohanes Paulus II
sempat memberkati dan juga meresmikan patung Kristus Raja Maumere yang saat ini letaknya tak jauh dari gelanggang olahraga Samador. Gelora Samador berada di jantung kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sika di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur ini, menjadi saksi bisu 2 event besar gereja Katolik di Pulau Flores. Perayaan Nasional Tahun Maria 1988 dan setahun kemudian, tepatnya 11 Oktober 1989, Paus Yohanes Paulus II mengadakan misa pontifikal di tempat ini. Dikutip dari buku Dia Datang, kenangan kunjungan Sri Paus Yohanes Paulus II di Maumere, ratusan ribu umat membakari sepanjang jalan menuju Gelora Samador. Mereka menyerukan kalimat, "Viva il Papa, hidup Paus." Saat itu, semua mata tertuju di gerbang Gelora Samador, menanti Sri Paus bersama rombongan bergerak dari bandara. Ketua Panitia Dr. Andus Daniel Wodepale dan Bupati Sika, Dr. Andus Koterius menyambutnya. Sapaan adat Saing Lepoto Mawoga oleh Lauren Sai, taburan bunga dan pengalungan oleh Nyonya Mian Pale. Gerbang Gelora Samador bergelora oleh sekitar 150 ribuan umat yang telah hadir sejak pagi. Mereka menahan terpaan panas, mendekap erat rosario di dada. Gemuruh seruan "Viva il Papa, hidup Paus" menggema di Gelora Samador. Terik sepanjang hari itu tak dihiraukan lagi. Gelora Samador jadi lautan payung. Umat melindungi diri dari terik matahari, menanti kehadiran Sang Gembala. Bangga dan haru, derai air mata tak terbendung dari ribuan umat, meluapkan haru dan gembira. Terik matahari seolah malu menatap ke bumi kota Maumere. Saat itu patung Kristus Raja, pelindung kota Maumere, diletakkan sekitar 20-an meter dari gerbang Gelora Samador. Prasasti di bawah kaki patung setinggi 8 meter dan berat 1,5 ton, ditandatangani oleh Paus Yohanes Paulus II. Kemudian dia menumpang jet berjet putih terbuka, didampingi Monsinyur Donatus Jagom, bergerak masuk ke dalam Gelora Samador. Umat berdiri tertib menyanyikan lagu-lagu pujian, melambaikan tangan, mengangkat rosario dan benda-benda kudus untuk mendapatkan berkat Paus. Penjagaan ekstra ketat Paus terus menerima uluran tangan umat yang menyalaminya. Lebih mengharukan ketika Sri Paus memeluk dan mencium orang cacat yang sudah menunggunya di lorong. Paus masuk ke sakristi yang dibangun dari bambu. Para konselebrates dan beberapa uskup menantinya. Mereka berjalan menuju altar agung karya Herman Yosef. Kor gabungan beranggotakan 1.000 orang bergema dipimpin Pater Daniel Kiti SVD dan Gradus Pa'a. Lagu salam, salam Bapa Suci, "O Bapa Gembala, selamat datang ke tengah umat." Sementara ratusan penari liturgi berkostum putih dan kuning dengan sarung motif mewakili 12 kabupaten bergerak di sekitar altar agung itu. Monsinyur Ewaldus Martinus Sedu, Uskup Maumere kini saat itu masih di bangku pendidikan calon imam di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret. Ia juga bagian dari anggota kor gabungan beranggotakan 1.000 orang bersama umat untuk perayaan misa yang dipimpin Paus di Gelora Samador. Saya masih ingat pada suasana itu manusia begitu banyak dan hampir semua mengangkat itu patung, mengangkat rosario dan sebagainya, minta untuk diberkati. Bahkan itu belum perayaan Ekaristi. Jadi dari depan stadion itu, setelah memberkati patung Kristus Raja, kemudian dia mengarah menuju Sekaristi yang sudah disiapkan dengan posisi panggungnya itu seperti sekarang ini yang ada. Kemudian di situ perayaan Ekaristi berjalan sebagaimana biasanya dengan persiapan-persiapan yang luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimana perayaan Ekaristi waktu itu dengan motif inkulturasi, dengan tarian, dengan penari yang sekian banyak, dengan anggota kor yang sekian banyak, menghimpun para frater dan umat di Maumere ini.
Dan itu suasananya luar biasa. Tapi begitu kusuk dan begitu ya namanya perayaan Ekaristi untuk kita di sini. Sungguh pun suasana awalnya begitu gegap gempita, tapi ketika merayakan Ekaristi kita mengikutinya dengan penuh hikmat dan khusyuk. Dan ini perayaan Ekaristi, perayaan yang luar biasa. Pater Bernard Wali Ujun SPD, kala itu berusia 37 tahun. Belum genap 2 tahun kembali dari studi liturgi di Roma. Dia mengasuh mata kuliah liturgi bagi para calon imam, dipercaya menjadi pendamping liturgi. Pada misa yang dipimpin oleh Sri Paus Yohanes Paulus II itu di Gelora Samador. Karena perannya itu, Pater Bernard terlibat aktif dalam seluruh persiapan. Gedung, perlengkapan, dekorasi, musik liturgi dan tarian liturgi, meski hanya turut memberi gagasan, termasuk kor yang harus dilatih sungguh-sungguh. Sekitar 500 orang pedari, gerak tari menyesuaikan daerah di Flores. Ada gerak tari Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ede, Liu, Maumere, dan Lama Holot. Lagu Salam Maria dimodifikasi teksnya oleh Mandalangi Pariera menjadi Salam Bapa Suci sebagai lagu pembuka sambutan kepada Paus Yohanes Paulus II. Di Gelora Samador juga Paus Yohanes Paulus II memimpin misa menggunakan bahasa Indonesia, membuat semua umat ikut senang. Paus Yohanes Paulus II mengucapkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Sebagai seremonarius, Pater Bernard juga terpilih di antara 100 orang yang menerima komuni langsung dari Paus Yohanes Paulus II. Maka ketika mereka mulai sama datang bawa Paus itu, semua umat spontan sekali bergerak di tempat. Dan itu bagi saya sebagai seremonialis itu saya tidak pernah bayangkan mau berikan buat begitu. Tapi seluruhnya begitu penuh semangat. Mereka ada kesempatan menyanyikan lagu itu. Karena lagu itu kan dikirim ke stasi-stasi untuk dilatih dan dihafal dalam pembuka itu. Dan begitu menyemangati orang yang ada, segala macam nanti katakanlah begitu. Terseperti hipnotis dengan kehadiran atau hadiran Bapak Paus itu. Jadi itu kesan saya punya yang paling pertama itu. Yang kedua itu, dan tuyung ini orang-orang sakit, orang-orang cacat, begitu perlu belas kasih ya. Lalu bahwa dia mengetahui baik bahasa Indonesia, mengucapkannya dengan bagus, itu satu hal bagi saya itu sangat luar biasa. Penghargaannya terhadap budaya orang setempat, dan ya sekaligus mau katakan bahwa dia punya hati itu untuk kita dengan menggunakan bahasa kita itu. Lalu sesudah komuni, sesudah perayaan Ekaristi, itu dia sebelum berkeliling untuk menyalami umat, dia menyepi di samping di dekat itu panti imam itu kan ada patung yang dia patung Bunda Maria yang taruh di situ, dan seluruh sikapnya itu begitu sopan dengan tangan yang tak katuk dan tidak ngomong apa-apa, diam saja. Itu menyulap seluruh stadion itu hening seketika, tidak ada percakapan. Nah itu bisa banyak kita lihat. Benar itu apa begitu besar. Artinya dia punya karisma itu menjual semua yang hadir itu supaya tenang dan berdoa juga dalam hati. Itu luar biasa. Itu karisma itu. Kehadiran seorang tokoh yang membuat orang merasa dengan Tuhan itu. Itu di situ itu sampai letesan. Kunjungan Paus Yohanes Paulus II juga dikenang pengarang lagu gereja asal Sika, Oscar Pariera Mandalangi. Meski banyak momentum yang dialaminya telah dilupakan karena usianya, Oscar Mandalangi terkenang dengan lagu pembuka Selamat Datang, Salam Bapa Suci, gubahan dari lagunya Salam Buddha Perawan. Lagu Salam Buddha Perawan menurut Mandalangi tidak lama diciptakannya.
Oscar Madalangi juga masih menyimpan kenangan akordeon buatan Jerman, dimainkan dalam kunjungan Paus. Akordeon itu dibelinya di Jakarta ketika dia kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Waktu itu saya bergabung dengan Cor de Delero untuk menerima Paus, dan lagu yang pertama sekali untuk menerima perarakan Paus itu lagu Maria, Salam Bunda Perawan. Ya, Salam Bunda Perawan itu saya ambil sebagai penjemputan kepada Paus, bahwa kami orang Flores ini Maria itu sangat menjadi bunda kami. Dan saya bergaul dengan para frater dari Delero, merayakan menyanyikan salam Bunda Perawan. Nyanyian itu saya yang ciptakan. Salam Bunda Perawan, Bunda penebus dosa manusia. Salam Bunda Perawan, begitu. Dan Cor de Delero, saya mengiringi dengan trek harmonika. Harmonika yang pakai tarik, bukan pakai tiup tapi pakai tarik. Dan ini alat musik yang jarang ada di Maumere. Ya, saya membawakan itu. Wah, suasana hebat sekali, bergembira seluruh Flores. Dari mana-mana, dari Manggarai, Bejawa, Endesika, Larentoka, semua kumpul di Maumere dengan pakaian seragam daerah masing-masing. Dan herannya waktu Paus masuk, kami menyanyikan salam Bunda Perawan. Perarakan sedikit berhenti. Karena Paus heran dengan penari-penari yang beragam-ragam dengan pakaian adat sendiri. Tetapi lenggangnya sama. Salam Bunda Perawan, Bunda penebus dosa itu. Dia heran. Dari berbagai macam ragam suku, tapi lenggang sama. Berarti mereka sudah saling belajar itu. Ya. Dari nyanyian ini dikirim ke tiap-tiap kabupaten, mereka belajar. Dan waktu di Gelora Samudor sudah bagus sekali. Jadi Paus heran sekali ya. Tribuners, Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret yang berada di Kecamatan Rita, Kabupaten Sika, pernah menjadi Vatikan semalam saat kunjungan Sri Paus Yohanes Paulus II pada 11 Oktober 1989. Kompleks Bidari yang saat itu dihuni oleh para frater yang merupakan calon pastor Katolik terpaksa diungsikan di Semidari Tinggi Santo Paulus Ledelero. Dan di kompleks ini juga terdapat kamar Paus yang dihuni pada saat kunjungan Sri Paus Yohanes Paulus II di Maumere pada 35 tahun lalu. Dan di dalam kamar ini terdapat ada kamar lain, yakni ada 2 kamar. Selain dari kamar Paus, ada kamar Duta Vatikan dan juga sekretaris pribadi Paus pada kunjungan 35 tahun lalu itu. Sementara itu, peninggalan dari Sri Paus berupa kasula, tempat tidur maupun juga kursi yang dia gunakan pada saat misa di Gelora Salvador masih ada, maupun juga kursi dan meja yang dia gunakan pada saat bermalam di Seminari Tinggi Rita Piret. John Paul II telah dinobatkan menjadi santo atau orang kudus di abad modern ini. Di Gelora Salvador beliau memimpin misa. Di Aula Santo Thomas Aquinas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledelero, ia melakukan pertemuan dengan para imam, frater, dan biarawan-biarawati. Dan di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret, tempat ia menginap semalam. Salah satu peninggalan monumental adalah kamar tidur Sri Paus yang diidapnya semalam pada 11 Oktober 1989. Kamar Paus ini terletak di arah barat
dari Pendopo Agung Seminari Tinggi Interdiosesan Ritapirat. Kamar paus ini sempat direnovasi pasca gempa bumi dahsyat yang mengguncang Maumere pada 1992. Renovasi kamar ini tidak mengubah bentuk sebelumnya. Barang-barang peninggalan paus pun masih tersimpan rapi dan utuh, termasuk kasula yang dipakainya saat misa di Gelora Samador tersimpan di lemari kaca. Kursi dan meja yang digunakannya saat itu masih ada. Pada tahun 2017 lalu, pihak seminari mendapat sebuah relikui suci darah Paus Yohanes Paulus II sendiri. Kehadiran relikui ini semakin menambah unsur kemistikan dari kamar ini. Hingga kini tempat ini menjadi tempat ziarah dan wisata rohani di Kota Maumere. Ada banyak mujizat yang dialami orang-orang usai berdoa di tempat ini. Pihak seminari Ritapirat tidak membatasi siapapun yang datang ke kamar paus, apapun agama yang dianutnya. Romo Matias Daven, moderator Sentro John Paul II, membagikan kisah cikal bakal kamar Sri Paus di Ritapirat itu. Pilihan tempat menginap semalam di Ritapirat mungkin terutama alasan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pemimpin umat Katolik sedunia itu. Semula kamar yang direncanakan ditempati Bapa Suci menggunakan kamar prases. Letak kamar tersebut pada sebelah barat dari deretan bangunan di bagian depan. Mungkin dianggap kurang nyaman. Pihak keamanan membatalkannya. Dipilihlah gedung yang ditempati oleh para frater 33. Letaknya pada bagian tengah antara deretan gedung depan. Di sebelah barat daya ada kapela agung dan sebuah bangunan kecil. Kemudian di sebelah utara dan timur juga terdapat bangunan. Beberapa kamar tidur para frater dari bangunan sepanjang 20 meter lebih itu dirombak menjadi kamar utama paus. Diapedi kamar mandi di sampingnya. Ada ruang tengah yang membagi kamar tidur sekretaris pribadi Bapa Suci. Monsinyur Stanislao di Swiss bersebelahan dengan kamar tidur ditempati oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Francesco Canalin. Lantai kamar semula semen diganti keramik. Begitu pula kamar mandi dipasang keramik warna hijau muda dengan tirai yang membatasi untuk mandi, WC, dan wastafel yang menempel pada dinding sebelah kanan dari pintu masuk kamar mandi. Sebuah lemari pakaian 3 pintu terletak persis pada lorong menuju kamar mandi. Pada bagian atas dinding di samping lemari terdapat sebuah pendingin ruang model jadul. Sedangkan di kamar tidur ada sebuah tempat tidur besar dan lebar beralas kasur busa yang tidak terlalu tebal. Bantal kepala dan sebuah bantal guling. Ada pula sebuah kursi dan sebuah meja setengah biro, lemari kaca berisi kasula yang dipakainya dalam perayaan misa di Gelora Samador. Di kamar inilah 35 tahun silam Sri Paus Yohanes Paulus II merebahkan tubuhnya setelah seharian melawat umatnya di tanah Maumere, momentum yang tak akan lekang oleh waktu. Setelah kami pertimbangkan kamar yang layak dari Ritapirat adalah kamar preses di sebelah ujung itu, dan tiba-tiba dibatalkan. Ujung merah. Ya, barat ini. Barat. Tiba-tiba dibatalkan oleh pihak keamanan dengan pertimbangan dari segi keamanan. Jauh lebih mudah di sentral itu, di pusat itu, sehingga bisa dipermudah pengamanan. Itu kamar frater ya. Ada 3-4 kamar frater harus dijadikan satu dan tidak dirombak seluruhnya, hanya kamarnya. Atapnya tetap yang sama. Hanya kamarnya dirubah, disulap menjadi kamar yang pantas seperti itu. Sehingga AC juga dibuatkan. Semua fasilitas Ya, dibuat. lalu saya masih lihat komentar menurut para saksi mata waktu itu, Paus bilang, kenapa kamu buat sebagus ini? Saya semalam. Waktu itu, karena dia lihat masih baru kan, Iya. kamar yang begitu bagus, standar waktu itu ya. Iya. Padahal sederhana kalau kita lihat sekarang. Iya. Tidak mewah sekali. Itu lalu kamar tempat tidurnya begitu luas,
dan segala macam, lalu AC untuk pertama kali AC yang terpilih seperti itu. Waktu itu sehingga kita sejak itu menjadikan kamar itu terbuka untuk umum, menjadi tempat wisata rohani katakanlah, dan banyak kesaksian orang yang berdoa di situ, banyak mujizat. Doa-doa mereka akan terkabulkan. Ada anak sekian belasan tahun bisa dapat anak yang selama tidak dapat kerjaan. Itu kesaksian banyak umat, bahkan dari Jawa mengalami itu, dan datang khusus setelah doa mereka terkabulkan, mereka datang khusus lagi dari Jawa untuk bersyukur kembali di tempat ini. Paus Yohanes Paulus II meninggalkan kota Maumere pada Kamis pagi 12 Oktober 1989 untuk melanjutkan perjalanan ke Rasulullah ke Dili, Timor Timur, waktu itu masih bagian dari Indonesia. Pagi hari di pendopo Sebidari Rita Piret, ratusan frater berjejer rapi dari halaman depan gedung kamar tidur Paus sampai di tangga Kapela Agung. Mereka menunggu Paus Yohanes Paulus II keluar dari kapela usai berdoa. Semua para frater, para pelayan, karyawan, karyawati Sebidari, dan pasukan pengawal sudah berjejer rapi menanti Paus keluar dari kapela. Menyandang tugas pengurus frater, Frater Ewaldo Sedu, Uskup Maumere saat ini, mendapat kemudahan masuk ke pendopo Rita Piret membawa prasasti. Ia menceritakan Paus saat itu memperlihatkan sekeliling orang yang menyambutnya pada pagi itu. Dia sangat rendah hati, melambaikan tangan dan menjabat tangan semua, kemudian dengan mobil menuju bandara. Prasasti yang ditandatangani Paus Yohanes ditempelkan pada dinding tembok pendopo Sebidara Tinggi Santo Petrus Rita Piret. Setiap tamu yang berkunjung ke sana bisa menemukannya dengan lukisan Paus Yohanes Paulus II yang terpampang pada bagian atasnya. Jadi pada pada pagi hari itu kami harus membawa prasasti itu, kemudian sudah ada koordinasi dengan protokol dan sebagainya, diletakkan prasasti itu di pendopo. Kemudian kami sendiri saya sendiri bisa menyaksikan Paus ketika dia keluar dari kamar tidurnya menuju kapela Rita Piret untuk berdoa, untuk kebiasaannya itu di mana-mana. Itu berjalan sementara kami para frater itu membuat semacam pagar betis. Ketika dia masuk berdoa di kapela Agung Rita Piret, itu para frater sudah disampaikan untuk segera berdiri di tangga di depan kapela itu untuk siap ketika dia beliau keluar dari kapela langsung adanya untuk foto bersama. Dan kami sebagai pengurus waktu itu setelah foto, dan kami harus keluar duluan dari barisan itu untuk menunggu di pendopo sehingga beliau datang langsung menandatangani prasasti itu. Dan itu kebetulan saya bersama Pater Alphonse Mana, saya ingat, karena dia sebagai pengurus para frater di Ledelero. Beliau datang dan menandatangani sambil menatap kami dan memberikan senyum yang luar biasa. Itu memang sangat meneguhkan ya dari seorang Paus kan. Jarang sekali kita bisa bertemu secara istilahnya tatap muka langsung dekat gitu. Kemudian dia menuju mobilnya, sebelum memasuki mobilnya itu dia memberikan menatap kami sekalian yang ada di situ, ya dia memberi berkat. Kemudian dia mau menaiki mobilnya dan kemudian kembali ke airport, ke bandara Waioti atau Franceda saat ini. Kenapa Paus Yohanes Paulus II memilih kunjungan ke Maumere? Kita hanya berpikir mungkin karena mayoritas umat Katolik berada di Pulau Flores. Selain juga ada Sebidari Tinggi Santo Petrus Rita Piret dan Santo Paulus Ledelero, lembaga yang mendidik para calon imam. Usai perayaan misa di Gelora Samador, Paus Yohanes Paulus II melakukan audiens dengan para frater dan para imam di Aula Santo Thomas Aquinas Ledelero. Saat ini, aula ini sedang dibangun kembali karena sempat hancur pada gempa 1992 lalu. Monsinyur Ewaldus Martinus Sedu,
saat itu masih frater tingkat 5, Sebedari Tinggi 1 Petrus Rita Piret, hadir dalam audiens. Paus menyampaikan pesan supaya para frater sungguh-sungguh dalam panggilan menjadi imam. Paus menekankan aspek misionaris. Itulah yang diingat Frater Ewaldus saat itu. 18 jam lebih hadir di Baumere. Paus Yohanes Paulus II memberi pengaruh, diakui Monsinyur Ewald. Panggilan membiara semakin banyak. Halnya keterlibatan umat dalam komunitas basis dan gereja lebih baik. Bagi Monsinyur Ewald, kunjungan Paus Yohanes Paulus II memberi refleksi bahwa sebenarnya kita di Keuskupan Perez dan Pulau Flores umumnya sebagai tanah rohani yang luar biasa untuk kehidupan beriman. Waktu itu kita masih sebagai frater, yang saya ingat kuat itu entah di khotbah itu dengan nuansa dan juga dalam pertemuan di aula Katedrale itu mengajak kita untuk tidak boleh takut menjadi orang-orang yang itu istilahnya apa, untuk menjalani panggilan khusus. Itu selalu di mana-mana, dan sejak dia di Roma juga bertemu dengan para imam, para itu orang-orang muda, itu dengan kata-kata walaupun dalam berbagai formulasi yang berbeda, tapi mengajak kita untuk tidak boleh takut untuk menjadi kudus. Sebagai frater tingkat 5 yang pada saat itu ya harus memutuskan untuk harus menjadi imam. Dengan istilah kita harus memutuskan membuat lamaran inkarnasi. Nah, waktu itu di tingkat 5. Dan itu menguatkan saya untuk memutuskan untuk menjadi imam keuskupan. Waktu itu kita di sini masih Keuskupan Agung Ende. Paten berat boleh hujan ketika kunjungan menjadi seremonaris mengakui kunjungan Paus Yohanes Paulus II membawa berkat luar biasa. Romo Matias Daven, moderator Sentro John Paul, masih ingat pidato Yohanes Paulus II dalam audiens dengan para frater dan imam di aula Santo Thomas Aquinas Lero. Dia mengatakan kalau dulu Flores menjadi tanah misi, misionaris datang dari Eropa ke Flores. Sekarang Flores mengirim ke Eropa, dan Eropa menjadi tanah misi baru. Paus bangga dengan keberadaan dua Sebedari Tinggi terbesar, Lero dan Rita Piret, sebagai sumber panggilan terbanyak di dunia. Sejauh yang saya tangkap dari pemerintahan, alasan utamanya adalah mengapa dia di semua Flores, utamanya mayoritas Katolik tentu. Yang kedua, mengapa di Sebedari Tinggi ini? Ini sebenarnya terbesar seluruh dunia. Dengan jumlah yang begitu besar waktu itu, dan sebenarnya diklaim sebagai terbesar di dunia. Dan saya masih ingat pidato dia dalam audiensi dengan kami, para frater dari para imam di Lero di aula. Dia hanya mengatakan, dia nantang kamu semua calon imam, kalau dulu Flores menjadi tanah misi misionaris datang dari Eropa. Sekarang saya tuntut, kirimlah ke Eropa, menjadikan Eropa tanah misi baru. Itu poin dia. Dan karena dia bangga dengan keberadaan dua Sebedari Tinggi ini waktu itu sebagai sumber panggilan terbesar di dunia. Itu pemikiran dasar yang saya tangkap mengapa dia mengunjungi seminari ini dan harus menginap. Karena di sini tempat bersemayam calon-calon imam yang dikirim kemana-mana. Tribunars, patung Kristus Raja Bawere diberkati oleh Sri Paus Yohanes Paulus II pada Rabu 11 Oktober 1989. Dan patung ini tepatnya berada di belakang saya dan ditatahkan di Taman Kristus Raja. Patung ini sebelumnya diletakkan di Gelora Samador sebelum misa pontifikal dimulai dan diberkati dan juga diresmikan oleh Sri Paus Yohanes Paulus II pada 35 tahun lalu. Dan Taman Kristus Raja ini dikelola oleh Paroki Santo Yosef Katedral Bawere, dan letak dari Taman Kristus Raja, tepat patung Kristus Raja Bawere ini berada tak jauh dari Gereja Katedral Bawere maupun juga dari Gelora Samador. Dan patung ini Tribunars dibuat oleh seorang perupa dari Sika, yaitu almarhum
Magnus B. Solapo merupakan putra asal Kapuk Sika dan beliau membuat patung ini di Jakarta dan dibuat khusus untuk kunjungan dari Sri Paus Yohanes Paulus II di Kota Maumere pada tahun 1989, tepat pada Rabu 11 Oktober 35 tahun yang lalu. Dan beliau sudah meninggal dan dimakamkan di Jakarta, dan patung ini menjadi karya tangan terbesarnya dan dikatakan kurang lebih sudah 35 tahun sejak kunjungan dari Sri Paus Yohanes Paulus II di Kota Maumere. Patung Kristus Raja menjadi ikon wisata rohani di Kota Maumere. Selain patung Bunda Maria Skala Bangsa, Gereja Tua Sika, dan kamar tidur mendiang Paus Yohanes Paulus II di Sebidari Tinggi, Rita Miret. Patung diberkati Paus Yohanes Paulus II dalam kunjungan ke Maumere 11 hingga 12 Oktober 1989. Karya monumental pematung asal Sika, Magnus Badare Solapo. Patung Kristus Raja berlokasi di Taman Doa Kristus Raja, Paroki Katedral Santo Yosef Maumere. Beragam umat dari berbagai tempat datang ke sana untuk berdoa, sekaligus nostalgia wisata rohani yang diberkati dan ditandatangani prasastinya oleh Yohanes Paulus II dalam misa pontifikal di Gelora Samador Maumere pada Rabu siang 11 Oktober 1989. Tak banyak yang tahu asal-usul patung yang menjadi pelindung Kota Maumere pada 32 tahun siang, tepatnya pada 12 Desember 1992, hancur berantakan diguncang gempa bumi dan gelombang tsunami. Patung Kristus Raja ini karya pematung Magnus Badare Solapo yang dibuat berukuran lebih besar dan tinggi untuk menggantikan patung Kristus Raja yang sebelumnya dibuat oleh Raja Don Josephus Ximenes da Silva. Patung tersebut hancur di bom tentara sekutu dari Australia pada tahun 1944 dalam upaya melumpuhkan tentara Jepang yang menguasai Kota Maumere. Ilen Solapung, satu dari 7 orang yang terlibat dalam pembuatan patung ini, menuturkan bahwa patung ini dipesan oleh diaspora Maumere di Jakarta menyongsong kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Maumere pada 11-12 Oktober 1989. Tak satu pun identitas para pematung tertera pada prasasti patung Kristus Raja yang ditandatangani Paus Yohanes Paulus II pada 11 Oktober 1989. Kalimat syarat makna pada prasasti dirangkai salah satu panitia Jakarta, Sesko da Cruz. Jelas menceritakan saat patung ini dibuat, Magnus menulis nama-nama pematung pada selembar kertas. Nama-nama itu diisi di dalam sebuah botol, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh patung Kristus Raja. Selain juga mungkin untuk sejarah, Ilen pun tak mengetahui maksud Magnus Solapung memasukkan nama-nama itu ke dalam tubuh Kristus Raja. Patung Kristus Raja yang telah selesai dikerjakan diangkut ke Maumere menggunakan pesawat Hercules TNI AU, bantuan Pangkat TNI Jenderal Tri Sutrisno yang kemudian menjabat wakil presiden di zaman Presiden Soeharto. Bahwa Magnus karena salah satu atau mungkin satu-satunya orang Flores, khususnya orang Maumere yang ada di Jakarta, yang dikenal karena beliau yang memang bisa buat patung, sehingga waktu itu panitia dari Jakarta menghubungi Bapak, meminta kesediaannya untuk membuatkan patung sebagai pengganti patung Kristus Raja yang pernah dibom di masa Jepang di tempat yang sekarang ditata itu, dengan ukuran yang lebih besar, ya beratnya kurang lebih 1,5 ton. Nah, prinsip Bapak Pak Magnus bahwa ini ya bukan karya komersil. Ini saya buat untuk ke daerah saya sendiri. Jadi publikasi tentang siapa sebenarnya pematung dengan timnya, menurut beliau tidak perlu, karena kita buat untuk Tuhan ini. Nah, kemudian orang akan mengenang kita melalui mungkin anak cucu atau generasi yang kemudian. Karena usia patung ini diperkirakan bisa mencapai kurang lebih 100 tahun, sehingga nanti nama-nama kami itu ditulis lalu dimasukkan dalam botol, kemudian dimasukkan lagi di dalam badannya patung ini.
Ya kalau toh memang besok lusa kalau memang dia hancur bisa ditemukan dan ya itu menjadi ya saksi sejarah ya. Entah dari mana mengarahkan saya harus ke sana, tapi tiba-tiba saya lewat situ dan saya teringat saya harus ke ini patung. Dan saya di sana hanya sekedar duduk berdoa, lalu dalam doa saya hanya berpikir bahwa dari pengalaman yang saya pernah dengar, semoga ini sejarah tentang siapa sebenarnya pematung ini. Jangan coba-coba untuk dihilangkan atau mungkin sampai ada juga yang mengatakan bahwa ini bukan Pak Manyus yang buat patung ini. Gelora Sabador sangat tidak lagi terawat. Padahal tempat ini menjadi lokasi perayaan yang paling monumental sepanjang sejarah Kota Maumere, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Provinsi NTT, juga Indonesia. Pemimpin gereja sejagat Paus Yohanes Paulus II menapakkan kakinya selama beberapa jam pada perayaan misa pada Rabu siang 11 Oktober 1989. Tak ada yang lebih tinggi dari seorang tokoh besar, filsuf dan teolog abad modern yang dikaronisasi oleh Paus Fransiskus menjadi Santo Paulus bersama dengan Santo Paulus 23 pada tanggal 27 April 2014 lalu. Gelora Sabador di jantung Kota Maumere ini menjadi saksi bisu dua perayaan besar gereja Katolik di Pulau Flores. Perayaan nasional tahun Maria 1988 dan setahun kemudian Paus Yohanes Paulus II mengadakan misa pontifikal. Pasca perayaan itu lokasi ini tidak lagi terawat dan semakin semrawut tak karuan. Ilalang tumbuh di seluruh areal, vandalis di semua tembok, sampah berserakan bahkan dijadikan lokasi buang hajat. Padahal di lokasi 35 tahun lalu, pada Rabu 11 Oktober 1989, pemimpin gereja Katolik sejagat merayakan misa di sana. Ratusan ribu umat dari Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jawa, Makassar, Papua hingga Kalimantan berjubel menyaksikan misa. Diskursus menyerahkan lokasi paling bersejarah kepada pihak gereja Katolik telah malam. Namun sebatas wacana yang belum menemukan klimaksnya semenjak dilontarkan Bupati Sika periode 2003-2008, Dr. Adus Alex Longinus. Alex mengatakan Gelora Sabador diserahkan kepada Keuskupan Maumere. Pemerintah dan DPRD disarankan Alex membahas penyerahan lokasi kepada gereja, mengingat kembali dua momentum paling bersejarah di Gelora, yakni perayaan nasional Tahun Maria 1988 dan misa pontifikal oleh Paus Yohanes Paulus II pada Rabu siang 11 Oktober 1989. Gelora Sabador dibangun oleh Bupati Sika pertama, Paulus Sabador Dakuya. Mulai dibangun pada tahun 1960, 2 tahun setelah terbentuknya Kabupaten Sika tahun 1958. Tempat ini disiapkan untuk menyelenggarakan pekan olahraga di Maumere. Sementara itu, Uskup Maumere, Monsinyur Ewaldus Partidus Sedo, merespon baik bila Gelora Sabador diserahkan kepada Keuskupan Maumere untuk menjadi kenangan kunjungan Paus Yohanes Paulus II. Pater Bernard Boli Ujan, seremonarius misa pontifikal Paus Yohanes Paulus II, mengakui Gelora Sabador tidak terawat, semakin rusak dari waktu ke waktu. Pengajar mata kuliah liturgi di IFTK Ledalaro ini menyarankan pemerintah dan DPRD mengundang Keuskupan Maumere membicarakannya apakah bisa Gelora dilestarikan menjadi tempat ziarah atau dibangun katedral. Ya, tidak jauh bedanya dari selamanya, karena itu hanya dimanfaatkan kalau ada event, misalnya ada pertandingan bola kaki, kemudian kalau ada pertandingan voli yang selama ini malam-malam sampai malam ini tadi malam 2 malam lalu juga ada pertandingan yang di sudut sebelah utara Gelora itu masih dimanfaatkan. Tapi selebihnya itu Gelora itu hanya untuk tempat untuk
orang-orang di sekitar itu untuk ikat kuda, sapi, kambing. Jadi tidak ada menjadi tempat yang dikelola secara khusus baik oleh pemerintah dalam rangka pemanfaat atau tempat untuk berlatihnya untuk berbagai event olahraga maupun untuk memang kegiatan-kegiatan yang betul-betul punya event-event tertentu. Termasuk juga yang tadi saya bilang, kalau pemerintah melihat bahwa ada dua perayaan utama, yaitu perayaan nasional Tahun Meriah pada tahun 88 juga mengambil tempat di situ. Lalu kemudian 1 tahun berikutnya tahun 1989 kunjungan Paus juga bertempat di situ perayaan Ekaristinya. Mestinya itu sudah kalau bisa menjadi tempat yang harus diberi perhatian khusus untuk untuk masyarakat luas. Bahkan kalau boleh ya namanya pariwisata ini kan perlu direkayasa supaya itu bisa menjadi wisata rohani. Ya misalnya ada foto-foto kunjungan Paus, ada video, terus ada macam-macam yang kemudian bisa menjadi sebuah tempat yang orang bisa setiap saat mengingat, oh ya ada perayaan Tahun Meriah, terus ini ada perayaan Bapak Uskup Paus. Sehingga termasuk juga di tahun 2004 itu pentabisan uskup pertama itu juga terjadi di situ. Nah, itu juga peristiwa penting sebenarnya. Saya kira ya sekarang juga harus saran saya juga selain pemerintah juga berinisiatif, tapi kalau memang dirasa oleh gereja juga penting sekali dan mereka membutuhkan, mestinya bisa dibuatkan rencana proposal diajukan ke pemerintah untuk memanfaatkan lokasi itu supaya pemerintah dan DPR bisa mempertimbangkan. Saya pikir kalau itu kemudian dikelola, ditata dengan baik, pemanfaatan yang baik, saya pikir juga sangat memungkinkan. Iya, itu rupanya kita harus berpikir bersama, dan ini sebagai satu kenangan yang tak pernah dilupakan, dan itu memberikan nuansa suasana yang berbeda dengan tempat-tempat di mana di Flores ini. Khusus kita di Maumere ini dengan sempat didatangi, dikunjungi, diinjaki, katakan semua demikian oleh Paus Yohanes Paulus II itu, ya kita pasti harus menjadikan tempat itu menjadi tempat yang penuh kenangan sekaligus menjadi kekuatan untuk kita mengambil hikmahnya untuk pembangunan hidup rohani umat dan juga kehidupan umat masyarakat pada umumnya secara lebih baik. Memang kita mengharapkan menjadi tempat khusus untuk selalu dikenang, ya, tapi itu tergantung dari keputusan kita bersama, ya, bukan hanya dari pihak keuskupan, tapi juga dari pihak pemerintah, umat kita sekalian untuk melihat ini, apakah ini bagus untuk menjadikan tempat khusus kita mengenang kehadiran seorang tokoh yang luar biasa, ini tokoh dunia, kemudian menjadi santu. Dan saya kira untuk masa-masa kita ini, kita tahu bahwa yang kita pernah lihat dan kita pernah alami itu kehadiran Paus figur Yohanes Paulus II itu bukan hanya kita lihat di gambar, foto dan sebagainya, bahwa dia pernah hadir dan datang menginjak kaki di bumi Maumere ini, teristimewa merayakan Ekaristi di Stadion Madawat Samador ini. Ya, ini satu hal yang luar biasa, ya. Ya, tergantung dari kita semua untuk sikap kita ke depan. Meski bukan sedikit orang yang lupa, bahkan ada generasi muda yang tidak tahu sama sekali. Damas Sekolah Menengah Atas Swasta Katolik Santo John Paul II Maumere di Jalan Anggrek, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kota Maumere, menyematkan nama Santo John Paul II. Puluhan tahun lalu di lokasi ini berdiri Sekolah Pendidikan Guru Don Bosco. Kepala SMA Swasta Katolik Santo John Paul II, Romo Lexiluda mengungkapkan, nama Sekolah Menengah Atas Swasta
untuk membedakan dari sekolah negeri. Karena sekolah menengah atas swasta Katolik Santo John Paul II adalah sekolah swasta Katolik. Nama Santo John Paul II pada sekolah ini untuk mengenang kedatangan Paus Yohanes Paulus II di Maumere yang merayakan Ekaristi di Gelora Samador. Letaknya di seberang jalan di depan sekolah. Sekolah menengah atas swasta Katolik Santo John Paul II bukan sekedar nama. Namun semangat hidup Santo Yohanes Paulus II terwujud dalam alur pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah yang sudah mengintegrasikan nilai-nilai Santo Yohanes Paulus II. Namun dalam perjalanan, dulu kalau SPG itu sekolah pendidikan guru, itu hanya untuk kelompok atau diperuntukkan hanya untuk mereka yang menjadi calon guru. Nah, dalam perjalanan selanjutnya, SPG Santo Don Bosco ini, dia berubah nama menjadi Yohanes Paulus II. Tentu ketika merubah nomenklatur ini, tentu ada latar belakang kenapa dirubah nama ke Yohanes Paulus II. Hal ini juga berkenaan dengan kunjungan Bapak Paus kita, Yohanes Paulus II, tahun 1989 ke Maumere. Maka untuk menghormati kedatangan beliau ini, sekolah yang semulanya SPG Santo Don Bosco, kita merubah nama untuk menjadi sekolah SMA Yohanes Paulus II Maumere. Siapa yang pernah menyangka Sri Paus Yohanes Paulus II, santo terbesar di abad modern ini, pernah menginjakan kaki di kota Maumere, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya pada tanggal 11 Oktober 1989 atau sekitar 35 tahun lalu. Jejak kunjungan itu masih terawat. Ia pernah melaksanakan misa di Gelora Samador Maumere bersama dengan kurang lebih 150.000 umat Katolik, bermalam di Semerat Tinggi, 1 Petrus Rita Piret, dan memberkati patung Kristus Raja Maumere yang saat ini ditatakan di Taman Kristus Raja di pusat kota Maumere. Tugas kita adalah merawat warisan dari peninggalan Sri Paus Yohanes Paulus II saat berkunjung di kota Maumere. Jangan lupa untuk selalu saksikan liputan khusus lainnya dari Tribun Flores hanya di YouTube tribunflores.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.